Film diawali dengan penjelasan singkat awal mula kekacauan di Iran terjadi. Dijelaskan bahwa 2500 tahun yang lalu, Iran dulunya dikenal sebagai kerajaan Persia yang dikuasai oleh para raja yang dikenal dengan sebutan Shah. Dengan sistem keamanan monarki, hingga pada tahun 1950, rakyat Iran memilih Muhammad Mossadegh sebagai Perdana Menteri Iran. Sikap nasionalismenya yang tinggi berhasil membuat proyek minyak di Iran diambil alih pihak Amerika dan Inggris. Akibat hal tersebut, pada tahun 1953, Amerika dan Inggris merancang sebuah kudeta yang pada akhirnya menumbangkan Muhammad Mossadegh. Amerika dan Inggris kemudian melantik seorang syah yaitu Reza Pahlavi. Pada masa Pahlavi, pemerintah Iran selalu mendapatkan intervensi dari negara barat. Syah muda itu juga dikenal menghambur-hamburkan uang, hingga untuk makan siang pun Pahlavi dikabarkan terbang langsung ke Paris. Namun rakyatnya mengalami krisis kelaparan hingga menimbulkan kerusuhan. Pahlavi pun membentuk pasukan Safak untuk melenyapkan orang-orang yang mulai memberontak dan juga bertekad menjadikan Iran sebagai negara barat. Sebagai pemegang tradisi di Iran, kaum Syah pun marah besar. Di tahun 1979, revolusi Iran dimulai dengan menggulingkan Reza Pahlavi dari tahta, lalu digantikan kepemimpinannya oleh seorang ulama besar bernama Ayatullah Khomeini. Rakyat Iran melakukan demonstrasi besar-besaran ke gedung kedutaan Amerika Serikat dan meminta agar Pahlavi dipulangkan kembali untuk diadili atas perbuatannya terhadap rakyat Iran. Setelah itu, di gedung kedutaan Amerika Serikat, tepatnya di kota Teheran pada tanggal 4 November tahun 1979, tampak demonstrasi Iran dari berbagai elemen telah memenuhi jalan. Mereka mendesak Amerika agar tidak ikut campur dengan pemerintahan Iran. Kemudian di dalam gedung kedutaan, tempat seluruh diplomat lainnya mulai panik dan mencoba untuk menghancurkan arsip-arsip rahasia. Para demonstran yang semakin menggila akhirnya menerobos gerbang depan kedutaan. Beberapa pasukan keamanan Amerika pun mencoba menghalau ribuan massa yang mencoba memasuki bangunan. Sembari itu, di sebuah gedung pengurus imigrasi, kita diperkenalkan dengan 6 orang diplomat Amerika, yaitu Bob Anders, Marley Jack, Joe Stafford, Henry Lee Scott, Cora Ellie Jack, Katie Stafford. Karena berada di gedung yang dekat dengan badan jalan, mereka pun berencana untuk melarikan diri bersama beberapa imigran Iran yang sedang mengurus visa. Di waktu yang sama, ribuan massa di seluruh gedung kedutaan pun berhasil dikuasai oleh para demonstran. Sekitar 66 orang terdiri dari diplomat dan pegawai dubes dijadikan sandera oleh demonstran untuk menuntut Amerika Serikat. Di samping itu, 6 orang diplomat Amerika berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di kediaman dubes Kanada yang tak jauh dari lokasi kedubes Amerika. Pihak sekretaris Amerika yang telah diberitahu mengenai hal tersebut pun merahasiakan dari publik dan memberitahu kepala staf kepresidenan untuk memberikan laporan kepada Presiden Amerika dan menunggu tindakan selanjutnya. 69 hari kemudian, tepatnya 10 minggu sudah 66 pegawai kedutaan Amerika Serikat disandra. Pihak CIA pun diberikan misi untuk mulai menyelamatkan 6 diplomat yang bersembunyi di kediaman Duta Besar Kanada yang berada di Iran. Untuk permasalahan ini, pihak CIA mengutus seorang ahli pembebasan sandera, yaitu Tony Mendes. Sembari itu, Tony dibawa oleh pimpinannya yaitu Jack O'Donnell untuk mengikuti rapat intelijen bersama pejabat tinggi lainnya. Pihak CIA berusaha menyusun strategis untuk membawa kembali 6 diplomat keluar dari Iran. Di lain tempat, pihak Iran mencoba kembali menyusun buku-buku arsip yang sebelumnya telah dihancurkan. Mereka kemudian menemukan beberapa serpian foto para pegawai kedubes. Beberapa ahli intelijen pun memberikan opsi dengan membawa 6 diplomat menggunakan sepeda melalui jalur tikus menuju perbatasan Turki. Namun hal itu ditentang oleh Tony Mendes karena jarak yang begitu jauh. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara ialah membuat penyamaran dan membawa mereka melalui bandara. Meskipun berisiko cukup tinggi, tapi cara yang dipaparkan oleh Tony lebih masuk akal. Yang lain pun setuju dan mencoba mencari penyamaran yang sesuai untuk misi tersebut.
Tidak hanya itu, berita internasional menjabarkan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat pasca penyanderaan 66 orang Amerika selama 10 minggu. Aktivis Iran menuding para pegawai kedubes Amerika Serikat di Iran adalah mata-mata. Mereka meminta agar pihak Amerika mengembalikan Pahlavi untuk dieksekusi dan tidak mengikut campuri pemerintahan Iran. Mereka juga mengancam akan mengeksekusi para sandera dan menghancurkan gedung kedubes Amerika Serikat jika pihak Amerika melakukan tindakan militer terhadap Iran. Terlepas dari itu, Tony menelepon putranya dan membahas film favoritnya. Ia pun terinspirasi untuk membuat penyamaran kru film. Keesokan harinya, Tony pun kembali menghadiri rapat. Ia memaparkan idenya untuk menyamar sebagai produser film dari Kanada yang sedang mencari lokasi syuting di Iran. Para petinggi setuju dengan rencana Tony. Saat itu juga, ia pun diperintahkan untuk mempersiapkan penyamaran dan menunggu rapat selanjutnya bersama Direktur CIA untuk menjalankan rencananya. Sementara itu, di markas Garda Revolusi Iran, seorang militer Iran berhasil menemukan daftar nama pegawai kedubes Amerika Serikat dan mengetahui adanya beberapa pegawai yang hilang. Ia lantas memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki foto para pegawai tersebut dari tumpukan arsip-arsip yang sebelumnya sudah dihancurkan. Kemudian, tepatnya di Los Angeles, Tony mendatangi rekannya yang merupakan seorang ahli penata rias terkenal, yaitu John Chambers. Tony meminta tolong John untuk membantunya membuat sebuah proyek film palsu untuk menyelamatkan 6 diplomat AS di Iran. Mengetahui hal itu, John Chambers pun membawa Tony menemui seorang produser film berpengalaman, yaitu Lester Siegel. Tony dan John pun menjelaskan rencananya kepada Lester dan memintanya agar membantu mereka dalam pembuatan proyek film palsu. Di waktu yang bersamaan, di kediaman Dubes Kanada, para diplomat Amerika Serikat mulai khawatir dengan persembunyian mereka karena salah satu pembantu setia kedubes Kanada yang merupakan warga Iran yaitu Sahar mulai mencurigai identitas 6 diplomat Amerika Serikat yang selama ini ia ketahui sebagai tamu dari Kanada. Apalagi, Sahar pun pernah menanyakan hal tersebut kepada istri dubes Kanada, yaitu Pat Tyler. Mengetahui hal itu, Pat Tyler lalu memberitahu suaminya dan khawatir jika Sahar membocorkan hal tersebut. Keesokan harinya, John Chambers dan Lester berusaha mencari judul film yang cocok untuk Tony. Sementara Tony yang sedang dihubungi pimpinannya, diminta selama 3 hari untuk mempersiapkan opsi penyamarannya kepada Direktur CIA. Setelah itu, Tony melihat beberapa artikel di meja Lester. Ia pun tak sengaja menemukan sebuah artikel berjudul Argo, yaitu sebuah pesawat luar angkasa dari kisah fantasi yang mirip seperti Star Wars. Hingga akhirnya Tony pun menyarankan ide film berjudul Argo yang identik dengan lokasi syuting yang sesuai dengan beberapa tempat di Iran. Terlepas dari itu, Tony mendapatkan telepon dari pimpinannya. Ia diberitahu bahwa pengamanan dan pengawasan di Iran semakin diperketat dari orang-orang Amerika Serikat. Mengetahui hal tersebut, Tony pun meminta John dan Lester untuk mengumpulkan pemeran film dan memberitahukan produksi filmnya ke media-media. Hal tersebut dilakukan agar proyek film palsu tersebut dikenal dan tidak dicurigai oleh siapapun. Di hari pertemuannya dengan Direktur CIA, Tony dihubungi oleh pimpinannya dan meminta untuk membatalkan rencananya setelah melihat foto-fotonya tersebar ke media bersama John dan Lester. Namun, hal tersebut dilakukan Tony untuk meyakinkan adanya proyek film palsu yang ia buat. Tony kemudian menceritakan hal tersebut kepada John dan Lester. Namun mereka menyarankan Tony konsisten dengan rencananya. Saat itu juga Tony kembali ke Departemen CIA untuk bersikeras dengan rencananya itu kepada Direktur CIA. Hingga akhirnya setelah menjelaskan cukup panjang kepada Direktur, ia pun diizinkan untuk penyamaran film palsu tersebut. Sebelum memasuki Iran, Tony diberangkatkan terlebih dahulu menuju Istanbul di Turki untuk menemui intelijen Amerika Serikat lainnya. Ia diberikan identitas palsu dengan nama samaran Kevin Harkins sebagai seorang Kanada yang membuat sebuah film di kota Teheran. Dari situ, ia lalu diarahkan menuju kantor konsulat Iran di Turki untuk mengurus visa sebelum berangkat menuju Iran.
Setelah berhasil mengelabui konsulat Iran, Tony pun berangkat menuju Iran dan sampai di Bandara Mehrabad. Ia berhasil lolos dari pemeriksaan di bandara dan langsung menuju kantor kebudayaan Iran untuk meminta izin pembuatan film di beberapa lokasi. Setelah suratnya diterima untuk ditinjau, Tony pun melanjutkan perjalanan menuju kantor Kedubes Kanada untuk menemui Kedubes Kanada yaitu Ken Taylor. Ia kemudian dibawa menuju kediamannya di Teheran. Di tengah perjalanan, Ken Taylor memberikan data identitas palsu untuk 6 diplomat yang akan ia bawa. Sesampainya di kediaman Kedubes Kanada, Tony pun menjelaskan rencananya kepada ke-6 diplomat AS. Tony memberikan naskah dan data identitas yang harus dihafal dalam 1 hari sebelum mereka melarikan diri dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, pimpinan Garda Revolusi Iran diberitahu mengenai proyek film Argo yang dilakukan oleh 7 orang asing dari Kanada. Karena curiga, mereka pun mencoba mencari tahu identitas mengenai informasi tersebut. Pada malam harinya, Tony mendapatkan surat dari Kementerian Budaya Iran untuk menemui perwakilan Menteri Iran di Pasar Teheran dan membahas kerjasama proyek film yang akan dijalankannya. Tony kemudian menghubungi pimpinannya dan memberitahu bahwa ia akan membawa ke-6 diplomat AS menyamar sebagai kru film. Demi menjaga kredibilitas Amerika Serikat, Tony pun diminta waspada agar penyamarannya tidak ketahuan oleh pihak Iran. Sesampainya di pasar Teheran, Tony pun bertemu dengan perwakilan Menteri Budaya Iran. Di sini, Tony menyamarkan dirinya sebagai produser film Kanada yang akan menjadikan pasar Teheran sebagai lokasi pembuatan film. Setelah berkenalan, mereka pun dibawa untuk berkeliling melihat kondisi pasar tersebut. Sekilas tampak disadari pihak Garda Revolusi Iran mulai memata-matai Tony dan yang lainnya. Mereka dipotret satu persatu untuk diselidiki oleh Garda Revolusi Iran. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Katie didatangi oleh seorang pemilik toko. Sebelumnya, Katie telah memotret tokonya. Ia beranggapan bahwa Katie dan rombongannya adalah orang Amerika yang pernah membunuh putranya. Karena keadaan tidak kondusif, perwakilan Menteri Iran pun memutuskan untuk menghentikan kunjungan dan membawa Tony serta rombongan keluar. Di waktu yang sama, pasukan revolusi Iran mengunjungi kediaman Kedubes Kanada dan menemui Sahar. Mereka menanyakan identitas orang-orang Kanada yang mengaku sebagai kru film. Namun, Sahar memilih untuk merahasiakan hal tersebut dan membohongi pasukan revolusi Iran. Tony kembali melatih mereka dengan maksimal sebelum mereka berangkat melewati pengawasan bandara yang sangat ketat. Tak berapa lama kemudian, ia pun kembali dihubungi pimpinannya karena desakan dari petinggi CIA. Ia diminta untuk menghentikan misi dan menunggu operasi militer dari pihak Delta Force yang dianggap lebih efektif. Tony pun sangat kecewa dan terkejut dan mulai putus asa setelah mendengar berita tersebut. Keesokan paginya, Tony berubah pikiran dan memutuskan meneruskan misinya tersebut. Ia pun menghubungi pimpinannya dan meminta tanggung jawab penuh demi pembebasan 6 diplomat. Mendengar hal tersebut, Jack O'Donnell selaku pimpinannya tak tinggal diam. Ia pun bergegas memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan kembali tiket pesawat yang akan ditumpangi oleh Tony dan rombongan. Karena harus melalui persetujuan presiden, Jack mendesak dan menggerakkan seluruh agen untuk menghubungi Presiden Amerika Serikat dan mengaktifkan tiket pesawat yang akan ditumpangi oleh Tony. Di kediaman Kedubes Kanada, Tony membawa 6 diplomat yang berangkat menuju bandara. Sebelum itu, ia pun berpamitan dengan Kedubes Kanada yang juga akan meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, pembantu mereka Sahar terlebih dahulu diberangkatkan menuju Irak. Sesampainya di bandara, identitas paspor milik Tony hampir tak terdeteksi oleh sistem komputer. Namun beruntungnya Jack berhasil terhubung dengan presiden dan berhasil mengaktifkan kembali identitas palsu Tony dan rombongan. Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan paspor, mereka pun lanjut ke pemeriksaan identitas secara manual. Terlepas dari itu, di markas Garda Revolusi Iran, foto milik Mark Lizard berhasil tersusun dan diketahui oleh pasukan Garda Revolusi. Mereka pun bergegas menuju kediaman Kedubes Kanada untuk melakukan penangkapan. Ketegangan semakin meningkat ketika Tony dan rombongan sempat tertahan oleh pihak
militer Iran yang mencurigai mereka. Gustav Ford yang terkenal cerdas dan mengetahui bahasa Iran mencoba mengelabui pihak keamanan. Namun usahanya tersebut gagal hingga akhirnya Tony memberikan nomor kantor untuk memastikan bahwa mereka benar-benar kru film. Sembari itu, pihak keamanan Iran tak sengaja membaca sebuah berita mengenai film Argo yang diproduseri oleh Tony. Ia lantas menghubungi nomor kantor yang diberikan Tony karena berada di luar kantor. John dan Lester nyaris tidak mengangkat telepon. Tak berapa lama, akhirnya dengan cepat John mengangkat telepon dan memastikan bahwa para kru film mereka benar bertugas di Iran. Mengetahui hal tersebut, Tony dan rombongan pun dibebaskan oleh pihak keamanan Iran dan berhasil pergi menuju pesawat. Pasukan revolusi Iran tidak menemukan apapun. Mereka pun menghubungi pihak keamanan bandara di Teheran untuk menahan kru film yang akan berangkat menuju Swiss. Sayangnya, pihak keamanan Iran terlambat untuk menangkap. Tony dan rombongan terlebih dahulu memasuki pesawat. Tak tinggal diam, pihak keamanan Iran dan pasukan Garda Revolusi memasuki lapangan udara untuk menghentikan pesawat yang ditumpangi oleh Tony. Beruntungnya, pesawat tersebut berhasil lepas landas. Tony pun berhasil menyelamatkan 6 orang diplomatnya. Begitu pula di perbatasan Iran-Irak, tanpa Sahar telah berhasil lolos sampai ke Republik Iran untuk memulai hidup barunya. Menurut kisahnya, untuk melindungi para sandera yang tersisa di Teheran, semua keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelamatan 6 diplomat dirahasiakan. Dan apresiasi penuh diberikan pemerintah dan rakyat Amerika kepada pemerintah Kanada dan duta besarnya yang turut membantu 6 diplomat. Beberapa hari kemudian, Tony diberitahu pimpinannya bahwa ia dianugerahi penghargaan tertinggi dalam dunia CIA, yaitu Intelligence Star. Tetapi karena bersifat rahasia, maka ia mendapatkan medali tersebut secara rahasia. Di akhir cerita, Tony kembali bersama istri dan putranya untuk memulai hidup baru.